Halo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali mahasiswa FEB Unika. Kita sekarang masuk ke materi kedua tentang merencanakan strategi promosi dan strategi media. Masih bersama saya, Peter Adianto. Kita minggu lalu sudah belajar tentang bagaimana merencanakan produk dan bagaimana proses branding itu. Begitu, hari ini kita akan mencoba melihat lebih detail lagi, lebih ke secara teknis, tapi bagaimana desain itu bisa, atau bagaimana promosi dan pengaruh media itu terhadap produk kita, gitu ya, dan bagaimana merencanakan strateginya. Oke, masih saya ambil dari buku yang sama, Cara Penilaian Produk UMKM yang ditulis oleh prodi kami, Desain Komunikasi Visual, Unika Pemerintah, dan bekerja sama dengan Dinas Koperasi Semarang. Yang pertama tentu kita harus mengetahui konsepnya dulu. Apa perbedaan identitas visual, apa perbedaan logo, dan apa perbedaan brand. Kalau kita kemarin sudah tahu bahwa branding itu adalah sebuah proses panjang. Bagaimana kita memberi sebuah ingatan kepada konsumen tentang citra produk kita atau tentang karakter produk kita. Nah, di sini mungkin kalian akan melihat lebih jelas bagaimana perbedaan brand dan logo itu. Di sebelah kiri, brand itu jauh lebih dalam daripada yang kelihatan. Logo itu adalah luarannya, tetapi brand itu semua proses yang kita tanam atau yang kita keluarkan ke publik. Gitu. Contohnya seperti brand itu nggak cuman logo, nggak cuman sound system, nggak cuman packaging, tapi brand itu termasuk cara menjualnya, cara berpakaian kita, cara berkomunikasi kita, cara kita melayani konsumen, itu semua akan berpengaruh pada proses brandingnya. Nah, yang sebelah kanan tadi, yang sebelah kanan ini tentu akan lebih mempermudah kalian dalam melihat perbedaan brand, identitas, dan logo, gitu ya. Yang paling utama di lingkaran paling merah yaitu brandnya. Brand adalah set of experience and links that determine how the audience perceive your brand. And the identity is construction of graphic and visual element to communicate the concept of a brand and its values. And logo is identifiable visual element that help audience discover and remember the brand. Jadi ketiganya ini harus bekerja sama untuk menghasilkan suatu penyampaian pesan yang tepat kepada konsumennya. Begitu. Jadi ada brand, ada identitas, dan ada logo. Lalu bagaimana mencari strategi promosi untuk mengeluarkan atau mengutarakan ketiga tadi? Yang pertama, harus memilih nama yang komunikatif. Namanya apa yang akan kalian pilih untuk produk kalian. Yang kedua, bagaimana mengeluarkan keunikannya. Kalau kita kemarin sudah bahas sedikit ya tentang bagaimana mencari pembeda. Ini akan kita pakai di bagaimana menjualkan keunikan tadi. Nah, yang ketiga adalah memilih gaya bahasanya. Gaya bahasa seperti apa sih yang cocok untuk orang pekerja? Gaya bahasa apa sih yang cocok untuk mahasiswa? Gaya bahasa apa sih yang cocok untuk ibu-ibu rumah tangga? Tentu mereka berbeda karakter. Di pertemuan lalu kita sudah bahas tentang bagaimana melihat pasar. Gaya bahasa ini akan berpengaruh terhadap pasar kita secara detail, gitu ya. Lalu yang keempat adalah memilih gaya visualnya. Tentu ketika bahasanya berbeda, visualnya pun juga berbeda, gitu. Mereka adalah kedua desain komunikasi visual yang perlu diperhatikan. Lalu yang kelima adalah memilih huruf. Kenapa memilih huruf? Karena huruf juga punya bahasanya sendiri, begitu ya. Nanti akan kita lihat. Nah, ini adalah matriks contoh pemilihan nama yang komunikatif, gitu ya. Di sini ada, mungkin kita bisa pakai nama orang, seperti Mbok Payek, Mbok Tumpuk, Sop Ayam, Pak Min, Mie Kocok, Pak Duhur, gitu. Dampaknya apa? Dampak dari penggunaan nama orangnya akan mengingat siapa nama pemiliknya atau nama pembuatnya. Bisa juga kita pakai nama daerah, Ayam Bakar Wong Solo, bakso dan mie ayam Wonogiri, Kerajinan Kulit Manding, dengan ya kopi Toraja. Ini berdampak akan mengingat tempat atau lokasi di mana lokasi itu adalah sumbernya atau asalnya produk ini berasal, gitu ya. Atau kita bisa pakai akronim atau singkatan inisial seperti BCA, bakso Agus, gitu ya, WBL, warung bakso Lamongan, gitu ya. Mudah diingat, di persepsi dengan ingatan lain seperti Bank BCA, begitu.
Lalu mengambil dari foto diri seperti ayam goreng Nyonya Suharti. Dampaknya tentu persepsi visual langsung berasa dekat dengan orangnya, KFC gitu ya. Lalu selanjutnya adalah mengambil makna atau humor atau anekdot kejadian sehari-hari seperti bengkel perut, siomay Pinky, Tor Volcano, batik Tracy. Ya ini dampaknya tentu berasosiasi dengan hal lainnya seperti bengkel untuk motor menjadi bengkel untuk makanan gitu ya, dan yang lainnya. Lalu terakhir adalah fokus pada produk yang dibutuhkan target konsumen secara spesifik seperti pupuk organik, daycare balita, panti berida untuk orang tua, sayap ibu, coworking space, tepat untuk diskusi dan bekerja anak muda. Nah, dampaknya tentu pasti dibutuhkan dan kita diwajibkan untuk mensurvei kebutuhan target ini besar atau tidak, permintaan dan penawarannya. Baru kita bisa fokus pada produk yang dibutuhkan target secara spesifik. Kita bisa pakai hasilnya tadi gitu. Dan hasil dari risetnya bahwa kita pakai produk yang spesifik ini peminatnya banyak gitu. Kalau peminatnya sedikit tentu kita nggak bisa pakai yang terakhir ini gitu ya. Lalu bagaimana menunjukkan sebuah keunikan? Konsep desain komersial itu adalah konsep komunikasi dengan ungkapan daya kreatif sebenarnya yang diaplikasikan dalam berbagai media komunikasi visual dengan mengolah elemen desain grafis yang terdiri dari gambar, huruf, warna-warna maksudnya ya, komposisi dan layout. Jadi keunikan tadi adalah bentuk dari daya kreatif kita yang kita utarakan keluar dengan mengolah elemen desain. Elemen desain bisa macam-macam kayak begitu. Tentu tujuannya apa? Tujuannya kita bisa tahu bahwa visual yang seperti ini adalah milik produk ini. Visual yang seperti ini adalah karakteristik produk kita begitu. Itu menunjukkan keunikan tadi. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang makanan tradisional yang dari daun gitu ya, atau pembeda dari semar mendem gitu. Itu juga salah satu ungkapan daya kreatif. Nah, kalian mahasiswa FEB tentu punya juga bagaimana bayangan bahwa produk saya ini kalau saya kemas begini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi produk saya. Nah, itu adalah daya kreatif yang perlu diungkapkan dan diekspresikan dan diaplikasikan melalui elemen grafis tadi. Akan jadi sebuah identitas dan mempengaruhi proses branding tadi, gitu ya. Yang disebut komposisi, yang menjadi sebuah komposisi atau sebuah layout. Dan lalu selanjutnya adalah memilih gaya bahasa. Sebelah kanan ini tentu kalian tidak asing lagi gitu ya. Orang pintar minum tolak angin. Nah, kenapa gaya bahasa itu penting gitu ya? Gaya bahasa yang tepat dapat membantu menjalin hubungan baik. Nah, hubungan baik ini adalah proses branding tadi. Kalau proses komunikasinya jelek, maka hubungan produk dengan konsumennya nggak baik. Hingga pada titik loyalitas tertentu, konsumen bisa lebih cepat menangkap proses komunikasi dari produk tadi, dari iklan tadi, dari promosi tadi. Jadi akan percuma jika kita promosi besar-besaran dengan budget yang besar, tapi kita nggak mengkomunikasikannya dengan baik, atau kita tidak memilih gaya bahasa dengan baik. Contoh yang tolak angin ini merupakan satu contoh yang baik. Kenapa mereka memilih orang pintar minum tolak angin, gitu ya? Produk yang dijual adalah jamu. Zaman dulu orang tidak meminum jamu, gitu. Orang lebih percaya kepada medis, gitu. Tapi nggak ada obat masuk angin di medis. Akhirnya jamu ini menyulap dirinya menjadi terstandarisasi. Zaman dulu orang yang minum jamu adalah orang kampung, orang yang tidak berpendidikan tinggi, begitu ya. Akhirnya kenapa tagline ini dipilih, gitu. Mereka memahami bahwa target sasarannya adalah orang-orang kota, sehingga orang pintar minum tolak angin keluar menjadi satu tagline yang sangat dikenal oleh orang kota pada saat itu, bahkan sampai sekarang gitu. Yang mengiklankan pun orang-orang pintar, Agnes Monica, Dahlan Islan, dan yang lainnya begitu. Mereka bukan orang-orang bodoh. Nah, itu ada strategi branding yang dikemas oleh tolak angin sehingga menancap pada benak kita proses komunikasinya begitu. Apa yang diinginkan oleh mereka itu sampai dengan cara komunikasi yang baik, memilih gaya bahasa yang pas. Lalu memilih gaya visual sekarang. Kenapa gaya visual itu juga penting? Kenapa tidak hanya gaya bahasa saja? Karena visual itu adalah tampaknya, tampilan luar produk tadi, identitas tadi. Nggak bisa cuma logo aja gitu.
logo itu hanya satu elemen itu untuk mewakili perusahaan kita, tapi gaya visual itu adalah citranya, gitu. Bagaimana kita mendesain untuk anak balita tentu berbeda dengan gaya visual kita mendesain untuk mahasiswa, dan berbeda juga untuk ibu-ibu rumah tangga seperti tadi. Gaya visual tadi tetap mengikuti targetnya, gitu ya. Penjelasannya adalah tampilan luar produk dan strategi media promosi menjadi ujung tombak perkenalan produk atau jasa. Memilih visual yang tepat sesuai dengan tujuan identitas karakter dapat menjadi jembatan sampaikan informasi dan atmosfer yang dibangun kepada calon konsumennya. Jadi memilih gaya visual yang tepat itu penting, gitu. Dan bagaimana kita bisa melihat ketepatan tadi? Kita melihat targetnya dan meriset. Gitu. Targetnya siapa? Oh, ibu rumah tangga. Bisa nggak kita kasih gaya poster macam di kanan ini? Oh, nggak pas. Kalau gaya poster yang kanan ini bisa nggak untuk anak SMA? Oh, mungkin bisa. Untuk mahasiswa? Oh ya, bisa. Seperti itu. Jadi itu adalah gaya visual yang diperuntukkan oleh target kita. Nah, lalu gaya visual tadi juga mempengaruhi layoutnya. Gitu. Kita harus mengerti konsep layoutnya. Di mana kita harus taruh judul, di mana kita harus taruh penjelasan, di mana kita harus taruh foto, bagaimana itu terlihat rapi, terlihat baik, terlihat mudah dibaca, gitu. Memudahkan konsumen kita untuk mengerti pesan kita. Gitu. Layout ini juga penting untuk dipelajari. Kalian bisa cari contohnya banyak sekali di internet ya. Tapi ini adalah salah satu part yang harus kalian pelajari. Lalu sekarang merancang desain promosi. Merancang desain promosi tentu kita membutuhkan banyak sekali elemen di dalamnya. Yang pertama kita bisa mendesain labelnya dulu kalau bentuknya kita itu botol atau satu produk dengan kemasan yang kecil, gitu ya. Jadi kita bisa menempelkan labelnya di sana. Label harus mudah dibaca dan komprehensif. Informasi di label biasanya bersifat tidak dilupakan, ditulis dalam bahasa resmi. Hal tersebut bertujuan untuk menjembatani konsumen yang beragam dalam mengartikan sebuah teks pada label. Jadi ini sebagai penjelas, sebagai pesan yang harus mudah dibaca dan komprehensif. Lalu yang kedua adalah gambar. Bagaimana kita memilih gambar? Memilih foto atau memilih ilustrasi? Definisinya akan berbeda-beda, gitu ya. Lalu bagaimana memilih elemen grafis di dalamnya? Kita tadi sudah lihat di bagaimana mengusung gaya visual dan bagaimana gaya bahasa. Itu nanti akan dipadu-padankan dengan elemen grafisnya. Kenapa kita harus pakai kotak? Kenapa kita harus pakai lingkaran? Kenapa kita harus pakai bayangan di sana? Begitu. Itu adalah perpaduan dari daya kreativitas kita tadi dalam unsur grafisnya. Lalu jika ada izin produk, orang akan lebih percaya untuk membeli produk kita. Nah, ini adalah contoh sederhana bagaimana kemasan itu dibuat, gitu ya. Ada nama merek, sub nama merek, pernyataan berat bersih, ada sarana grafisnya, ada merek lain yang juga diproduksi, ada teks romantisnya, ada sub nama merek, ada violator, ada penjelasan produk. Nah, ini adalah secara garis besarnya bagaimana mendesain sebuah kemasan. Lalu sekarang kita akan bicara strategi media. Bagaimana menentukan media placementnya, jenis medianya, waktu dan durasinya, budgeting dan evaluasi. Jadi kelima part ini adalah hal yang perlu diperhatikan dalam merancang strategi media. Yang pertama, di mana media itu akan kita letakkan, online atau offline. Misalnya kita akan pasang baliho di mana titiknya, siapa orang yang lewat sana, berapa orang yang bisa melihat itu, gitu. Kenapa kita pasang baliho di dekat kampus? Kenapa tidak spanduk? Itu harus kita harus perhatikan itu. Lalu yang kedua adalah jenis medianya, gitu. Kita pakai jenis media yang seperti apa? Oh, kita pakai jenis media website, atau kita pakai Instagram, atau kita pakai Facebook. Jam berapa kita harus tayang? Ya, begitu. Lalu kenapa kita pilih tipe yang seperti itu? Kenapa kita pilih iklan radio atau talk show dalam radio? Itu adalah media tipe yang perlu kita perhatikan. Lalu yang ketiga adalah waktu dan durasi yang perlu kita perhatikan. Jadi waktu tadi, jam berapa iklan ini akan tayang dan berapa lama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Lalu yang keempat adalah kemampuan finansialnya. Bisa berapa lama iklan ini akan dilakukan? 1 tahun, 2 tahun. Budgeting tadi akan mempengaruhi ketiga poin
pertama tadi. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Apakah media yang kita pilih, jenis media, waktu dan durasinya itu berpengaruh pada strategi branding kita. Nah, jadi seperti itu. Ini yang perlu kalian pahami dan perlu kalian isi nantinya. Sampai di sini penjelasan saya untuk minggu kedua. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu kembali para mahasiswa FEB Unika. Terima kasih, Tuhan memberkati.